Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam perlindungan dan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi di channel Puisi Cinta Islam. Oke, pada kesempatan kali ini, channel ini tuh agak sedikit berbeda ya dari konten-konten sebelumnya. Jadi konten kali ini tuh tidak berkaitan dengan agama, tetapi akan lebih berkaitan dengan edukasi atau dalam kaitannya dengan pendidikan. Konten ini tuh dimunculkan dikarenakan saya melihat cukup banyak keresahan ya yang dialami oleh beberapa orang atau beberapa pihak terkait jurnal internasional. Jurnal internasional ya, dan juga terdapat misinformation dari beberapa kalangan tentang pengertian dari jurnal internasional itu sendiri. Jadi karena adanya hal-hal ini, maka saya coba untuk mengangkat topik ini. Dan topik kali ini tuh fokus pada jurnal internasional ya. Jadi pengertian jurnal internasional. Oke, let's get the ball rolling ya. Saya termasuk salah satu orang yang percaya bahwa kalau kita ingin mencari suatu hal, ingin cari tahu atau kepo terhadap sesuatu, itu kita harus cari dari sumbernya. Jadi core of the core. Jangan sampai kita kalau mencari informasi itu dari source yang tidak seharusnya. Karena kalau kita mencari informasi dan kita mendapatkannya dari source yang kurang kredibel, yang dikhawatirkan adalah terjadi misinformation tadi ya. Dan saya menemui cukup banyak misinformation yang terjadi dan sering dijumpai ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, jadi pengertian dari jurnal internasional ini saya ambil dari source-nya, yaitu dari Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek-Dikti nomor 20 tahun 2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Kenapa ya pengertian jurnal internasional ini tuh dimasukkan di dalam pemberian tunjangan profesi dosen gitu kan? Kenapa bisa kayak gitu? Karena jurnal internasional itu sendiri itu most of the use of this international journal itu sangat berkorelasi sekali dengan si kaum sih gak enak banget. Jadi orang-orang yang ada di lingkungan pendidikan atau sivitas akademia, terutama tenaga pendidik yaitu dosen. Maka dari itu kenapa pengertian jurnal internasional itu ada di permen ini gitu. Baik, karena kita fokus pada jurnal internasional, maka kita akan membahas tentang pengertiannya ya. Jurnal internasional menurut Permen nomor 20 tahun 2017 ini adalah jurnal yang memiliki kriteria sebagai berikut. Jadi kriteria yang dimiliki oleh jurnal internasional kalau menurut Peraturan Menteri ini itu ada 10. Yang pertama adalah karya ilmiah yang diterbitkan, ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. BTW teman-teman, mohon maaf banget ya kalau saya tuh sharing di konten ini tuh sambil baca kayak gini, karena saya memberlakukan konten itu sama seperti saya itu lagi sharing sama teman saya. Jadi saya tuh nggak merasa ya, kecuali kalau saya itu memang seperti Ustadz Adi Hidayat gitu ya, yang masya Allah pemahamannya terus ingatan beliau itu sudah luar biasa ya. Jadi kalau saya pribadi tuh, karena saya merasa bahwa ilmu ingatan saya juga tidak excellent itu, jadi saya seperti ngobrol dan sharing ke teman saya sendiri. Dalam konten ini saya membagikan tentang
uh, pengertian dari jurnal internasional itu langsung dari source-nya itu. Jadi ini anggap aja kayak content sharing gitu ya. Oke. Jadi yang pertama, kriteria yang pertama adalah karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan tadi. Jadi kalau ada karya ilmiah yang dalam penyusunannya itu tidak sesuai dengan etika keilmuan, atau dalam mencarinya itu tidak sesuai dengan penyusunannya itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka itu tidak bisa disebut atau dikategorikan dalam kriteria jurnal internasional menurut peraturan menteri ini ya. Jadi kalau kita sebagai orang-orang di dunia pendidikan, saya mantan maksudnya tuh karena saya pernah sekolah gitu aja ya, pernah kuliah, makanya saya kan alumni dari Civitas Akademia. Itu memang kita diajarkan terkait dengan penulisan karya ilmiah, di mana ada metodologi penelitian, di mana ada cara penyusunannya atau metodenya itu dengan menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif itu ada berbagai macam caranya, pendekatannya juga, approach-nya. Kalau yang kualitatif itu ada case study, ada pokoknya bermacam-macam, dan itu bisa kita dapatkan selain di bangku kuliah juga secara daring juga sangat-sangat bisa kayak gitu-gitu. Yang kedua adalah kriteria kedua adalah memiliki ISSN atau International Standard Serial Number. Jadi jurnal internasional itu bisa dikatakan sebagai jurnal internasional apabila memiliki ISSN tadi. Jadi International Standard Serial Number itu adalah nomor seri karya ilmiah internasional yang kalau kita sudah memilikinya itu berarti kita memang diakui sebagai karya ilmiah yang terstandar secara internasional karena memiliki standar serial number tadi. Kemudian yang ketiga adalah ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB. Jadi bahasa resmi PBB itu, for your information, ada 6 ya. Yang pertama ada bahasa Arab, kemudian ada bahasa Inggris, ada bahasa Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Mendengar bahasa-bahasa ini memang bahasa-bahasa yang negaranya itu memang sering melalang buana. Kayak Spanyol, Inggris gitu ya, Prancis, Rusia, Tiongkok ya. Kecuali Arab juga sih suka melawan buana banget. Kemudian yang keempat adalah memiliki terbitan versi online. Jadi jurnal internasional itu dikatakan sebagai jurnal internasional menurut permen ini, source of the core of the core ya. Anak-anak zaman sekarang itu bilangnya core of the core gitu ya. Kalau memang memiliki versi online. Jadi kalau tidak memiliki versi online atau terbitannya itu hanya di lokal saja, tidak memiliki versi online, itu belum bisa dikatakan sebagai jurnal internasional. Kemudian yang kelima adalah Dewan Redaksi atau editorial board-nya itu adalah pakar di bidangnya, paling sedikit berasal dari 4 negara. Jadi kalau menurut permen ini bisa dikatakan jurnal internasional kalau memang Dewan Redaksinya, editorial board-nya itu dari 4 negara. Contohnya nih, ada jurnal internasional dari Indonesia. Jadi Dewan Redaksinya itu dari 4 negara. Ada Indonesia itu sendiri, kemudian mungkin ada Malaysia, kemudian ada dari Inggris, kemudian ada dari Spanyol, dari Arab, atau dan sebagainya. Itu bisa diakui sebagai jurnal internasional. Kalau enggak berarti bukan. Nah, itu menurut permen ini ya. Kemudian yang ke-6, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Nah, jadi kalau jurnal internasional itu kan memiliki beberapa isu ya. Jadi ada jurnal internasional itu yang penerbitannya dalam 1 tahun itu bisa sampai 4 kali. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Bahkan mungkin ada yang lebih dari itu mungkin ya. Cuman saya seringnya yang maksimal tuh biasanya ada 4. Jadi dia itu quarterly ya. Jadi setiap quarterly bukan ya? Bukan berarti. Ya
setiap 3 bulan sekali lah menerbitkan isu kayak gitu dalam 1 tahunnya. Termasuk salah satu jurnal yang terkadang saya tuh menerbitkan di dalamnya tuh juga 1 tahunnya tuh 4 kali. Dan dalam setiap penerbitan itu minimal penulisnya itu berasal dari 2 negara gitu. Jadi contoh tahun 2021 ini kemudian ada isu di bulan, berarti biasanya kan dari Januari sampai Maret, kemudian dari April sampai Juni. Nah dari April sampai Juni nanti itu kan akan ada penerbitan. Nah penerbitannya itu harus di dalamnya minimal ada 2 orang dari negara yang berbeda. Nah itu bisa dikatakan sebagai jurnal internasional. Kemudian persyaratan yang ke-7 adalah jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi mempunyai indikator. Jadi Dirjen Dikti itu mengakui sebagai jurnal internasional, ada indikatornya nih. Jadi selain kriteria tadi ada turunannya lagi nih. Waduh, disebut indikatornya tuh. Yang pertama, indikator pertama diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau penerbit publisher yang kredibel. Jadi disebut jurnal internasional kalau indikatornya itu diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia. Kemudian perguruan tinggi, jadi kayak perguruan tinggi di Indonesia nih, contoh kan yang bagus-bagus itu ada ITB, ada UI, ada Unair, kemudian ada ITS, dan yang lain-lainnya. Nah itu bisa dikatakan sebagai kan perguruan tinggi yang bagus tuh, kredibel tuh, bisa jadi host atau publisher yang menerbitkan jurnal internasional. Kemudian indikator yang kedua adalah terindeks oleh Pemeringkatan Internasional atau SJR. Jadi SJR itu adalah Scientific Journal Ranking yang keberadaannya itu bisa kita akses secara daring di website www.skimagojr.com. Nah, kalau ingin tahu lebih lanjut boleh deh kalian kasih di kolom komentar ya, nanti kita bahas apa sih yang lagi kalian concern terkait apa gitu ya, kita bisa bahas. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe ya, please untuk subscribe channel ini biar saya lebih semangat lagi dalam share informasi kayak gitu ya. Ya kita simbiosis mutualism lah. Jadi saya sharing, kalian enak bisa di rumah sambil kalau mager sambil buka HP nyimak sharing dari saya, terus saya juga dapat subscriber dari kalian ya kayak gitu lah. Tapi intinya sih saya pengen sharing, memang saya pengen sharing ke kalian semua, dan saya inginnya juga kalian aktif, maksudnya lagi apa sih yang lagi kalian resahkan kayak gitu. Nah kita bahas bareng-bareng di konten ini gitu. Kemudian atau basis terindeks tadi ya, peringkatan internasional seperti SJR, atau basis data internasional yang ternama seperti Indeks Copernicus International. Jadi ada basis data internasional. Salah satunya itu tadi Indeks Copernicus International atau ICI. Nah kalau pengen tahu kayak gini-gini juga nanti kita bahas di konten yang lain lah. Tapi jangan lupa tuh komen dan subscribe ya. Terus yang ketiga, indikatornya adalah alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring. Jadi sama seperti kriteria keempat tadi ya. Jadi indikator yang ketiga ini bisa ditelusuri secara daring. Kemudian indikator yang keempat adalah editor boards dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring. Jadi indikator keempat itu editorial boardnya itu apabila secara daring itu disebutkan bahwa editorialnya itu A, B, C sampai 12. Jadi waktu ada edisi cetaknya yang kita bisa pegang secara hard copy-nya itu harus sama. Jadi kalau memang 12 ya di secara cetaknya 12, dan orang-orang itu jadi profesor A, B, C, D sampai 12. Kalau yang itu ya harusnya sama, nggak boleh beda gitu. Kemudian yang kelima indikatornya adalah proses review dilakukan dengan baik dan benar. Nah
sebagai reviewer dari jurnal pasti sudah tahulah bahwa kalau kita ada artikel masuk dalam jurnal internasional sebagai reviewer harus benar-benar tahu kaidah keilmuan dan kaidah ilmiahnya. Jadi metodologi penelitiannya dimulai dari background studinya. Kalau biasanya susunan lumrahnya dari jurnal, dari artikel itu kan ada background dari studinya, kemudian ada teorinya, baru habis teori ada pembahasan, habis pembahasan terus ada hasil, habis hasil ada konklusi. Biasanya umumnya seperti itu, meskipun di dalam berbagai disiplin ilmu ataupun di dalam jurnal-jurnal internasional yang lain terkadang itu dalam format yang berbeda, tapi most of the format is like that, sama. Kemudian yang keenam adalah jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah. Jadi jumlah artikelnya tuh wajar ya. Jadi biasanya kalau artikel dalam setiap penerbitan itu nggak wajar, itu malah jadi jadi momok bagi jurnal tersebut, maksudnya jadi nggak dipercaya gitu. Bayangin aja kalau satu kali penerbitan tuh sampai 1000 jurnal gitu kan, itu cukup satu kali penerbitan jurnal issue itu sampai 1000 artikel, itu kan udah nggak wajar ya. Dan ada indikasi-indikasi seperti ini, jurnal predatory atau jurnal yang kurang kredibel atau yang lainnya kayak gitu-gitu. Jadi berhati-hatilah kalau kita ingin memilih jurnal. Nah nih, saya tadi ngomong jurnal juga artikel. Nah kadang juga ada konsep pemikiran terkait yang berbeda terkait pengertian dari jurnal dan artikel. Saya juga menemui sering sekali orang-orang yang belum tahu, mohon maaf, orang-orang yang belum tahu terkait pengertian jurnal dan artikel yang sering terbalik-balik kayak gitu. Nah, kalau ingin tahu kita bahas lebih lanjut di konten selanjutnya ya. Kemudian yang indikator yang ketujuh adalah tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jadi jurnal tersebut itu aman ya. Jadi kalau Ciden Dikti kan memang ada list-list gitu ya, maksudnya jurnal-jurnal yang memang kurang kredibel, jadi jurnal-jurnal yang istilahnya itu tadi predatory atau lainnya mereka punya. Nah kenapa si Dirjen Dikti itu masih concern banget kayak gitu ya? Itu tadi jawabannya karena jurnal internasional tuh most of the correlation itu ya sama orang-orang di lingkungan sivitas akademia, terutama tenaga pendidik yaitu dosen. Makanya hal-hal ini tuh kita bisa cari source-nya tuh dari Kemenristek Dikti kayak gitu. Terus kriteria sekarang itu tadi indikator yang terakhir ya. Ini kriteria selanjutnya ke-8 adalah jurnal yang memenuhi kriteria pada butir 3 huruf A sampai G. Oke. Namun mempunyai faktor dampak atau impact faktor 0 atau not available dari isi Web of Science, Thomson Reuters atau jurnal terindeks di Schimego Journal and Country Rank. Kok disebut Schimego Journal and Country Rank ya? Padahal itu kan Scientific Journal Ranking. Kalau istilahnya kepanjangan dari SJR tadi. Nah ini nih yang termnya kok berbeda ya. Dia nyebutnya Schimego Journal and Country Rank dengan kuartil 4. Nah ini ada istilah nih kuartil 4. Nah kalau kita ngakses di SJR itu memang ada kuartil-kuartilan istilahnya, ada kuartil 1, 2, 3, 4 yang biasanya itu biasanya memang kalau semakin satu itu semakin bagus jurnal internasional. Nah hal-hal kayak gini memang kalau memang kalian pengen tanya lebih lanjut, nah kasih di kolom komentar, jangan lupa. Nanti saya buat channel, kita bahas bareng-bareng, kita kupas habis ya, nggak sampai habis karena saya nyadar kalau ilmu saya juga rendah, masih dikit. Jadi kita fungsinya sharing ya, saling sharing. Kalau saya ada salah juga mohon dikomentari di kolom komentar.
dan juga jangan lupa like video ini ya. Terus yang kesembilan adalah jurnal ilmiah nasional terakreditasi B. Sorry, balik lagi ke kriteria ke-8 ya. Jadi poin dari kriteria ke-1 sampai ke-7 tadi tuh. Jadi kalau nggak ada salah satunya pun tetapi itu memiliki impact factor di isi Web of Science atau Thomson Reuters, terus terindeks di skema Go Journal Rank Country and Country Ranking dengan Q4 minimal, atau terindeks di Microsoft Academic Search, itu digolongkan sebagai jurnal internasional. Lah ini apa ya, pengecualian nih, kayak denial gitu ya. Jadi kalau poin-poin yang sudah atau kriteria yang sudah saya sebutkan 1 sampai 7 tadi tuh, mulai dari yang kaidahnya tuh ilmiah, terus berbahasa dari PBB, kemudian pokoknya yang 7 tadi tuh, kalaupun nggak ada salah satunya itu masih bisa loh disebut jurnal internasional kalau masuk kriteria yang ke-8 ini dengan 3 item ini. Jadi dia tuh masuk dalam IC Web of Science Thomson Reuters, kemudian ada Skimigo Journal Country Rank dengan kualitas 4 minimal, terus MAS Microsoft Academic Search itu digolongkan sebagai jurnal internasional. Wow. Denial, pengecualian, exception, bukan denial ya, lebih ke exception. Tapi exception itu jadi kayak yang tadi tuh ya begitulah. Terus yang ke-9 adalah jurnal ilmiah nasional terakreditasi B dari kementerian yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks DOAJ dengan indikator green tick centang dalam lingkaran hijau, disetarakan atau diakui sebagai jurnal internasional. Wow. Ini exception lagi nih dari pemerintah nih, dari Permenristekdikti nih. Dari Kemenristekdikti, kalau meskipun dari A sampai itu G tadi, atau poin-poin kriteria pertama sampai ke-7 tadi belum ada salah satu yang tidak terpenuhi, atau bahkan nggak terpenuhi, tetapi itu termasuk jurnal ilmiah nasional loh, nih masih nasional loh, nasional terakreditasi B dari kementerian, kemudian diterbitkannya itu dengan menggunakan salah satu bahasa PBB, tadi bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, kemudian bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa apa yang terakhir tadi, Tiongkok, Spanyol, Rusia. Nah itu tuh juga bisa diakui sebagai jurnal internasional loh kalau terindeks di DOAJ gitu, DOAJ dengan green tick. Wow. Nah kayak gini nih yang perlu kita perhatikan, terutama orang-orang yang berada di lingkungan pendidikan seperti dosen. Terus kriteria terakhir jurnal internasional adalah karya ilmiah pada proceeding internasional yang terindeks basis data internasional seperti Web of Science atau Scopus, dinilai sama dengan jurnal internasional dengan kriteria sebagai berikut. Tuh. Jadi jurnal internasional itu nggak harus artikel yang diterbitkan dalam satu jurnal internasional, dalam salah satu jurnal internasional, bisa juga artikel tersebut tuh masuk dalam proceeding internasional loh, itu juga bisa disebut sebagai jurnal internasional. Jadi saya pernah dulu mengikuti salah satu international conference di Bali. Itu memang international conference itu adalah ngumpulin artikel-artikel, terus proceedingnya itu memang proceeding internasional yang terindeks oleh Scopus. Nah, saya pada waktu itu memang publish satu artikel tentang e-service escape. Jadi bisa kalian lihat, kalian cari tuh nama saya, Rifan Jeffrey Sunarso, nanti kelihatan tuh. Ada salah satu yang saya naikkan ke proceeding internasional ya. Dan itu juga memang diakui sebagai jurnal internasional. Menarik kan? Kayak gini-gini tuh menarik. Kita bahas sebenarnya, terutama di kalangan tadi si dosen dan teman-teman.
ada yang poin ke-10 ini ada kriteria lagi nih, jadi di breakdown lagi nih kriteria pada buat prosedur internasional ini. Yang pertama, diselenggarakan oleh asosiasi profesi atau perguruan tinggi atau lembaga ilmiah yang bereputasi. Nah, pada waktu itu memang waktu saya tuh internet conference-nya memang ada beberapa perguruan tinggi yang apa istilahnya tuh melebur jadi satu buat menyelenggarakan prosedur ini, karena memang dalam penyelenggaraan prosedur internasional tadi tuh kalau kita pengen terindeks Scopus atau Web of Science atau yang lain yang maksudnya ada di database internasional itu memang rada susah, rada ribet. Makanya top lah orang-orang yang bisa menyelenggarakan kayak gini, kayak gitu. Kemudian steering komite atau panitia pengarah terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara. Biasanya international conference itu mengapa mereka itu mengundang pakar-pakar dari berbagai negara. Contohnya kapan dulu tuh saya pernah ada di internal conference yang salah satu pakarnya dari Jepang. Kemudian ada juga yang kapan hari itu dari India, terus kapan hari itu dari Eropa, dari negara apa gitu lupa saya. Itu memang kayak gitu. Kalau namanya international conference ya, memang salah satu steering komitenya itu memang dari internasional, di luar negara yang menyelenggarakan maksudnya. Kemudian ditulis dalam bahasa resmi PBB tadi ya, Arab, Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Tiongkok. Terus editorial berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi sama kayak tadi lah, cuman ditegasin lagi itu sesuai dengan bidang ilmunya ya. Jadi jangan sampai tuh beda antar seandainya tuh lagi international conference yang lagi terkait ekonomi tuh, tetapi di dalamnya itu melenceng jauh. Jadi kayak orang pakarnya tuh di bidang pakar tata boga atau yang lainnya kan. Tapi kadang sih ada korelasinya juga ya, maksudnya kalau memang dia tata boga tapi dia tuh lebih mengarah ke marketingnya kan, jadi masuk di ekonomi ya bisa juga sih. Jadi kadang tuh ya bisa aja deh. Kemudian editor penulis paling sedikit berasal dari 4 negara. Tuh makanya tuh international conference tuh rada susahnya gitu, atau prosedur internasional tuh soalnya minimal dari 4 negara. Kemudian memiliki SBN. Jadi prosedur internasional ini tuh memiliki indeks standar book number. International Standard Book Number. Jadi beda sama ISSN tadi, memang dikhususkan untuk jurnal atau karya ilmiah internasional seperti jurnal ya. Tapi kalau ISBN ini memang khusus untuk karya ilmiah yang bentuknya itu kompilasi. Contohnya prosedur internasional atau contohnya buku. Nah, biasa itu punya ISBN. Saya rasa cukup ya. Ini cukup lama saya ngobrol dan sharing karena asik ya. Memang kalau kita bahas tentang jurnal internasional atau ya hal-hal yang berkorelasi sama itu tuh memang menarik ya. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel ini, jangan lupa like. Kemudian kalau ingin tanya-tanya lebih lanjut, lebih detail, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya buatkan konten. Oke, dan saya rasa cukup. Semoga balik lagi, semoga sehat selalu ya teman-teman dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.